Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ulfa. Hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang rangka pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Bu Ulfa akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan kemarin ada materi yang sedikit terlewat, yaitu mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak terdiri dari dua organ gerak penting. Yang pertama adalah otot dan yang kedua adalah tulang. Alat gerak ini saling bersinergi untuk bekerja sama membuat gerakan. Jadi otot dan tulang bekerja sama untuk melakukan gerakan. Otot merupakan alat gerak aktif. Diingat-ingat, otot merupakan alat gerak aktif. Dan tulang merupakan alat gerak pasif. Saya ulangi, tulang merupakan alat gerak pasif. Mengapa demikian? Otot dia sebagai organ yang bisa melakukan gerak secara aktif. Karena syaraf-syaraf dalam tubuh kita terhubung langsung dengan otot. Kemudian otot ketika akan melakukan gerakan, dia menempel pada tulang. Maka tulang melakukan gerakan yang diperintahkan oleh otot. Jadi ketika kita ingin menggerakkan tangan, otak memerintahkan, syaraf kemudian menyalurkan pada otot dan otot itu bergerak tapi dengan bantuan tulang juga. Jadi tulang dan otot bersinergi atau bekerja sama untuk membuat suatu gerakan. Itu ya materi kemarin yang sempat terlewat. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah alat gerak pada manusia. Kemudian yang kedua adalah otot pada manusia dan fungsinya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang persendian. Nah, agar kalian dapat memahami lebih baik, Bu Ulfa akan menampilkan beberapa slide pada layar kalian. Perhatikan pada layar, tampak rangka manusia dengan berbagai bagian-bagiannya. Secara garis besar, rangka atau tulang manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Kemudian yang kedua adalah rangka badan. Dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu tulang tengkorak atau tulang kepala. Terdiri dari banyak sekali bagian tulang yang berbentuk pipih dan menyatu. Lihat bagian-bagiannya, ada tulang dahi, tulang beji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak atau tulang tengkorak belakang. Kamu perhatikan simulasi dari Bu Ulfa. Perhatikan Bu Ulfa, jadi tulang rangka kepala ini atau tulang tengkorak, kalian hafalkan bagiannya. Paling mudah adalah tulang dahi. Kemudian tulang hidung yang terletak di sini, bukan ini ya, kalau ini tulang rawannya. Tulang hidung terletak di bagian yang agak menonjol di sini. Kemudian ada tulang baji. Tulang baji ada di sini yang biasanya dipijit saat pusing kepalanya. Ada juga tulang pipi. Tulang pipi itu bukan ini. Ini tidak ada ini. Tulang pipi ini, bagian yang menonjol persis ada di bawah mata. Kemudian ada tulang rahang atas. Bagian yang keras persis di bawah hidung tapi bukan gigi. Jadi ini adalah tulang rahang atas dan ini
tulang rahang bawah. Ada pula tulang ubun-ubun. Kamu punya ubun-ubun toh? Nah, ini letaknya di sini adalah tulang ubun-ubun, dan yang paling belakang ini adalah tulang tengkorak belakang. Nah, jadi kalian hafalkan bagian-bagian tadi. Bagian yang kedua adalah rangka badan. Di sini ada banyak sekali tulang-tulang yang menyusun rangka badan. Ada ruas-ruas tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, tulang ekor, tulang kemudi, dan tulang kemaluan, serta yang terakhir adalah tulang duduk. Dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas yang terdapat pada gambar bagian kanan dan anggota gerak bawah yang terdapat pada gambar bagian kiri. Kalian bisa lihat di situ anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kalau kalian memperhatikan rangka manusia secara keseluruhan tadi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya panjang, pipih, ada yang bentuknya pendek, ada yang bentuknya tipis, dan lain sebagainya. Nah, itu dikelompokkan menjadi 3. Perhatikan layar berikut. Jadi jenis tulang berdasarkan bentuknya ada 3. Tulang pipa berbentuk seperti pipa, jadi dalamnya memiliki rongga. Tulang pipih karena bentuknya tipis, dan tulang pendek karena ukurannya pendek dan bulat. Selanjutnya bentuk tulang berdasarkan zat penyusunnya. Coba kalian perhatikan ini. Nah, tulang hidung kita terasa bisa berbentuk seperti ini. Kalau ada pertanyaan, itu termasuk tulang atau tidak? Walaupun dia tidak sekeras tulang jari, namun demikian hidung, telinga, dan beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk tulang. Tapi jenis tulang apakah itu? Perhatikan slide berikut ini. Berdasarkan zat penyusun tulang, tulang terdiri dari dua jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan dan bersifat lentur. Contoh tulang rawan yang paling mudah kita lihat adalah hidung dan telinga. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi tulang rawan di dalam tubuh kita. Contohnya adalah bronkus, trakea, laring, dan itu adalah bagian-bagian dari organ pernapasan. Ada pula tulang-tulang rawan di antara tulang ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah tulang keras. Tulang ini sifatnya keras karena teksturnya yang lebih padat. Kalau contohnya banyak sekali, seperti yang kalau kamu pegang keras itu berarti ya tulang keras. Berikutnya kita akan belajar tentang otot pada manusia dan jenis-jenisnya. Kalau kalian perhatikan, misalnya Bu Ulfa menggerakkan tangan, bergeser ke atas dan seterusnya. Tangan Bu Ulfa bergerak, otot ini bergerak karena memang diperintahkan oleh otak. Itu artinya apa? Ketika kita menggerakkan otot jenis ini, otot di tangan, otot di kaki, kemudian untuk menggerakkan kepala, itu kita bergerak secara sadar dan diperintahkan oleh otak. Namun ada pula otot yang bekerja meskipun tanpa diperintahkan oleh otak. Kok bisa? Iya, otot itu bekerja secara tidak sadar. Tanpa kita sadari, otot itu terus bekerja.
Contohnya adalah otot pada jantung. Jantung ada ototnya juga, Bu. Iya, supaya jantung itu bisa terus berdegup atau berdetak. Dia berdetak seperti ini, artinya kan ada gerakan. Gerakan ini siapa yang menggerakkan? Otot. Apakah kita memerintahkan jantung untuk bergerak? Tidak. Oleh karena itu, otot pada jantung bergerak secara tidak sadar tanpa diperintahkan oleh otak. Dan otot pada jantung bergerak tidak cepat lelah. Bayangkan saja kalau jantung kita lelah kan lama-lama bisa berhenti terus meninggal dunia. Tapi kalau otot pada tangan, otot gerak yang biasa kita gerakkan itu cepat lelah. Contohnya kita berjalan kemudian berlari. Nah, saat kita berlari otot kaki lama-lama menjadi capek, lelah. Nah, kita akan melihat bagaimana penjelasan tentang jenis-jenis otot pada slide berikut ini. Otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Bisa kamu baca sendiri pengertian dari otot polos. Bulfa akan memberikan contoh otot polos pada tubuh kita. Meskipun tidak tampak dari luar, otot polos itu biasanya terdapat pada saluran-saluran pencernaan. Misalnya contohnya adalah organ lambung dan usus. Secara tidak sadar, lambung kita melakukan gerakan untuk memproses makanan. Jadi bukan hanya mulut kita yang bergerak untuk menghaluskan makanan, lambung juga melakukan gerakan yang dibantu oleh otot. Nah, otot ini bekerja secara tidak sadar dan ototnya tidak mudah lelah. Jadi nggak sadar kalau kita tuh lambung kita tuh memproses makanan setiap saat. Yang kedua adalah otot jantung. Contoh otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung. Jadi otot ini terus bekerja, terus menerus, tanpa berhenti, tapi tidak capek. Dan dia bekerja tanpa kita sadari dan tanpa diperintah oleh otak. Yang ketiga adalah otot lurik. Nah, otot inilah yang umum kita gunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Seperti otot yang melekat pada lengan, otot yang melekat pada kaki, otot yang melekat pada anggota-anggota tubuh yang lain. Itu kita lakukan dengan perintah otak dan bekerja secara sadar. Dan otot ini sifatnya mudah lelah. Misalnya kalau kalian berjalan atau berlari, jadi mudah capek. Yang terakhir kita akan belajar tentang persendian. Perhatikan Bu Ulfa. Kepala bulva dapat bergerak secara berputar atau memutar, berbeda dengan gerakan yang akan bulva tunjukkan ini. Lihat, dia hanya dapat bergerak ke satu arah, namun lengan bulva antara lengan atas dengan lengan bawah tidak dapat bergerak ke bawah. Artinya sendi bulva yang berada di sini, persendian ini berbeda dengan persendian yang terletak pada tulang antara tulang kepala dengan tulang leher. Juga akan berbeda lagi dengan persendian pada tulang ruas-ruas tulang jari. Nah, nih. Jadi masing-masing persendian itu memiliki jenis yang berbeda-beda karena memiliki keterbatasan gerak yang berbeda pula. Sebenarnya apa sih sendi itu? Sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi antara tulang ruas jari dengan tulang telapak tangan, antara tulang telapak tangan dengan tulang lengan hasta, atau tulang lengan bawah dengan lengan atas, antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, dan lain sebagainya. Perhatikan slide berikut ini. Sendi terdiri dari 5 macam. Yang pertama sendi engsel. Contohnya sendi engsel adalah pada siku tangan dan pada lutut. Jadi hanya bergerak satu arah saja. Sendi yang kedua adalah sendi plana, yaitu yang dapat bergerak 2 arah. Contohnya adalah hubungan ruas jari dengan telapak tangan, bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, bisa dipraktekkan ya. Yang ketiga adalah sendi geser. Jadi sendinya ini sifatnya hanya bergeser sedikit
antara tulang satu dengan tulang yang lain. Contohnya adalah sendi-sendi pada ruas tulang belakang. Jadi kan tidak mungkin kalau tulang belakang kita bisa menekuk, terlalu menekuk itu kan tidak bisa. Kemudian berikutnya yaitu sendi putar. Pada jenis sendi ini salah satu tulang dapat bergerak karena memiliki poros pada tulang yang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang menghubungkan tulang hasta dan tulang pengumpil. Itu pada bagian lengan bawah. Yang terakhir adalah sendi peluru. Jadi sendi ini salah satu tulangnya berbentuk bonggol sehingga tulang itu dapat bergerak ke segala arah. Contoh yang paling mudah adalah lenganmu. Kamu bisa memutar lenganmu ke segala arah gerakannya, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, bahkan berputar. Jadi ke segala arah. Nah, tadi Bu Ulfa sudah menyampaikan semua materi tentang alat gerak pada manusia, kemudian bentuk tulang, kemudian otot dan jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah tentang persendian serta jenis-jenis sendi yang ada pada tubuh kita. Nah, berikutnya sebagai umpan balik, setelah kalian menyaksikan video ini, Bu Ulfa ingin kalian belajar lagi tentang materi yang sudah Bu Ulfa sampaikan kemarin hari Senin dan hari ini Selasa. Kalian buka LKS pada halaman 20 sampai 24, kemudian kerjakan soal pada halaman 25 sampai 27 Romawi 1 dan 2, langsung dijawab di LKS. Kemudian itu materi yang kemarin ya. Kemudian untuk materi hari ini terdapat pada LKS halaman 63 sampai 68. Itu kalian baca. Setelah dibaca, sebenarnya yang kalian baca itu materinya sama dengan yang Bu Ulfa sampaikan pada video hari ini. Kemudian kalian kerjakan soal pada halaman 69 dan sampai 70 Romawi 1, 2, dan 3 langsung dijawab di LKS menggunakan bolpen ya, sudah kelas 5 jadi jangan pakai pensil. Kemudian nanti Bu, apakah itu nanti jawabannya difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Ulfa? Tidak perlu. Jadi setelah kalian kerjakan, tolong dikerjakan baik-baik. Kita akan koreksi bersama saat masuk pertama nanti. Apakah itu tanggal 1 Agustus atau tanggal-tanggal berikutnya, nanti setelah kita masuk kita koreksi bersama. Bu, apakah nanti ada tugas melalui WA? Ada, tapi setiap 3 hari atau beberapa hari sekali supaya kalian cukup menyaksikan video dari Bu Ulfa, kemudian dikerjakan setiap berapa hari sekali. Demikian anak-anak, saya kira cukup sampai di sini materi dari Bu Ulfa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.